Oi, di mana? Hai! Di mana? Hah? Di mana? Di kamar, di kamar. Berapa hari kita nggak ketemu? Baru kemarin. Baru 3 hari nggak ketemu. Karena ini PSBB, kita udah gak ketemu, berarti sejak PSBB. Bohong banget. Tolong banget ya, lagi Ramadan, kita gak ketemu baru seminggu. Kenalin dulu dong siapa kamu, siapanya aku. Halo semua followersnya Hikmah, aku Gea, aku temannya Hikmah, teman lama dari kuliah. Hikmah yang mau masuk geng aku, jadi aku menerima dia sebagai temanku. Geng tim sukses! Tapi bangga nggak temenan sama aku? Oh tentu saja, Anda kan primadona UPI, penuh dedikasi dan prestasi, selalu memberikan wejangan-wejangan hidup yang saya tidak pernah dapatkan di teman-teman usia saya. I love you. Iya, ampun belum apa-apa deh I love you. Aku maunya bukan kamu yang I love you, tapi sudah. Tahu gue sebut. Enggak deh. Jangan dong, ini kan between girls, masa kita mau sebut-sebutin yang bukan girls. Anyway, Oke, Ge, jadi ini iya kemarin yes. kan aku udah ada 6 orang yang ngobrol lah ya. Kita tuh sebelumnya kita ini dulu yuk ngucapin bela sungkawa. Hari ini tanggal 5 Mei 2020 sebagai sobat Ambiar kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un untuk Pak Didi Kempot. Terpulangnya Iya. Lord Didi Kempot. Iya. Sedih banget lah. Iya sedih banget sih, kagetin karena I guess kayak 2020 tuh felt so many loss ya, kayak banyak banget kehilangan yang nggak disangka-sangka. Iya nggak sih? Ya ini loh yang berat. This year, whole year is strange, I guess. Not whole year, I guess it's only 4 months. But you know, I think it's so much happened. Yeah, so many things happen ya nggak sih, kayak Yeah. kayak aduh. Well anyway, let's go back to our topic. Ya kayak apa ya? Kayak sometimes tuh kayak sekarang nih kita udah PSBB ya di Jakarta gitu udah mostly 2 months, ya nggak sih? Kayak udah 2 bulan nggak sih? Iya, Terus dari Maret. ya kayak once gitu, kalau kayak once aku tuh kadang kalau lagi nggak sama kamu atau nggak sama teman-teman yang lain tuh kayak lagi di kamar sendirian tuh kayak bertanya-tanya gitu, what's going on with this life gitu, where should my life go gitu, kayak gitu. Lo ngerasain juga nggak sih kayak sometimes kalau lagi nggak sama gue gitu sendirian di kamar gitu kayak ngerasain questioning of life, buat apa aku di sini, kenapa aku ada di sini, ya nggak sih, nanya, sering nggak sih ngomong gitu? I feel you, I feel you. Ya nggak sih, Menurut kayak gue, jatuh. Bisa dikat kan? Menurut gue itu adalah hal yang sewajarnya kita rasakan di usia kita sekarang ini. Walaupun mungkin beberapa orang kayak telat banget sih lu baru ngerasain itu di umur sekian. iya. Yang mana yang teman-teman kita mostly sudah pada punya decision yang besar untuk menikah, memiliki anak, berkeluarga lah. Sedangkan kita sendiri kayak we're still single, you know, starting our life, and for questioning like that, apakah itu memang di umurnya gitu, tapi menurut gue itu tidak ada patokan umur ya, jadi kayak I feel you that way. Ya, kayak orang kan ngelihatnya, well kalau aku pribadi aku cuman share pengalaman sedih aku ke teman-teman terdekat aku sih ya, kamu, Sani atau siapapun itu gitu, karena aku ya nggak mau aja gitu aku ke sosmed ya, aku yang untuk yang happy yang sedih-sedih itu ya cukup kayak 5 orang lah yang tahu gitu. Kayak ya lo biasanya kalau misalnya udah kayak self anxiety itu datang, itu lo ngapain Ge? Kalau misalnya self anxiety gue datang, sebenarnya banyak banget ya hal yang bisa gue lakuin, dan tergantung sendiri sih self anxiety-nya itu muncul karena apa gitu kan. Kalau misalnya memang cukup berat dan biasanya muncul karena ada pengaruh dari eksternal, misalnya relationship kayak gitu, biasanya gue akan keluar sih, gue gak akan stay, karena itu gue gak akan bisa keluar dari out of my mind. We have to go from out of my mind, and that's why aku lebih milih keluar, kayak jalan-jalan, ketemu teman, ngobrol, kayak lu ngobrol terus kayak curhat. Menurut gue itu lumayan cukup meringankan, karena di saat seperti itu sebenarnya gue cuma butuh didengar aja, kayak gue ada
ada kasus atau ada masalah kayak gini nih, dan gue cuma butuh untuk didengar aja kayak gitu. Dan kadang kalau misalnya memang anxiety-nya itu timbul terus kayak gue merasa masih bisa cope, gue bakal tidur sih jujur, karena kayak apalagi daripada lo stay at the night terus kayak mikirin macam-macam hal macam-macam yang gak jelas, lebih baik ya take a rest aja, seperti itu. Ya, tanpa mengesampingkan sisi spiritual kan, namanya juga manusia biasa, pasti ada gitu kan, sometimes kayak ada breakdown kayak gimana, apalagi kalau udah urusan cowok atau enggak urusan pacar, ya nggak sih, kayak kesel banget. It makes iya, sometimes tuh kayak ya lo tau lah ya gitu, apa sih bedanya menurut gue ya berhubungan dengan lawan jenis di umur waktu kita kuliah S1 sama sekarang, itu bedanya apa sih? Is it more meaningful atau is it more ya gimana gitu, bikin hidup kita susah atau gimana? Menurut kamu gimana? Tergantung ya tujuannya apa. Kalau misalnya temenan sih menurut gue semakin kesini tuh kita harusnya nggak lebih mudah baper ya kalau misalnya berteman dengan lawan jenis, kayak berhubungan dengan lawan jenis. Kayak gue banyak kok teman cowok terus kayak, tapi ya gue tahu gitu hubungan gue sama mereka ya teman aja, nggak lebih dari itu, dan it's okay gitu. Dan mereka pun okay, jadi kayak ya udah get along bareng gitu, bisa discuss bareng banyak. Dan menurut gue punya hubungan dengan lawan jenis tuh penting juga untuk saat ini. Kenapa? Karena kita bisa tahu banyak point of view. Jadi kita nggak cuma mikir satu arah doang, nggak cuma mikir pakai kacamata kuda. Jadi kayak kita punya banyak point of view, baik dari sisi kita sebagai wanita dan juga sisi mereka dari sisi pria. Apalagi kalau misalnya menyangkut relationship, kadang kan sebagai wanita kadang gue out of feel aja sih, kayak gue nggak tahu sih maksud lo apa sebenarnya kayak gitu. Jadi kayak punya teman curhat cowok itu sebenarnya sangat membantu, kayak dia maksudnya tuh kayak gini tau, oh iya boleh, karena kan mungkin well anyway in the saya pribadi cenderung emosional gitu dalam menanggapi berbagai masukan yang masuk lewat saya, kayak jadi makanya saya butuh seseorang yang mungkin lebih netral, dan itu saya temukan di teman-teman cowok saya. Terus tadi kalau misalnya temenan sama lawan jenis cowok tapi hubungannya relationship ya I think it gets quite complicated for right now, karena mungkin sekarang juga fokusnya kita tuh apa sih gitu, apakah kan kalau misalnya gue memang nggak punya fokus untuk menikah secepatnya, tapi fokus gue sekarang adalah karir. Jadi pada saat involved in some feelings atau relationship, itu kadang bikin hidup gue agak complicated, karena gue harus bisa membagi banyak hal, dan mostly sebagai seorang Scorpio, I don't want to talk about zodiac, but mostly sebagai seorang Scorpio, aku tuh jadi apa ya, kayak agak susah gitu. Jadi kalau misalnya udah deket atau udah nyantol istilahnya sama cowok, ya udah gue tuh bakal bisa nurut banget gitu. Nah, keren nggak? Well, aku agree banget, Kit. Kalau aku pribadi gitu, kalau aku tuh suka banget berteman dari berbagai macam circle. Pertama, circle yang mungkin akademisi, terus kedua circle yang agak bad boy atau agak nakal-nakal dikit lah gitu. Terus circle yang lebih dewasa jauh dibanding aku gitu. Aku setuju banget karena menurut aku dengan kayak gitu dapat point of view yang banyak. Nah, terakhir yang kamu temenan sama cowok, kadang itu kan kalau kita udah kelamaan sama satu cowok gitu, terus kita nemuin nyaman banget. Nah, terus sampai kita akhirnya adalah tadi kamu bilang kamu bakal nurut-nurut aja sama cowok itu. Well anyway ternyata nggak ada endingnya gitu sama cowok itu gitu. Kayak lo pasti pernah kan gitu. Dan waktu lo pernah ngalamin kayak gitu, kayak lo toxic banget nih sama si orang ini gitu. Entah itu teman, entah itu pacar, itu kan pasti ada pernah sisi toxic relationship between pacar sama temen kan. Kadang tuh influence-nya tuh nggak sehat gitu. Lo pernah nggak ngerasain kayak gitu? Mengalami hal seperti itu, terjebak dalam sebuah relationship. Kalau misalnya temenan, mungkin bisa gue filter, kayak gue tahu gitu apa yang gue mau, dan gue tahu batasan gue di mana. Jadi I don't think pertemanan gue toxic. Ya, cuman kalau misalnya relationship itu kadang tuh menjadi sesuatu yang kadang lo nggak sadarin sih, dan itu gue alamin sendiri. Kayak, banyak kalau misalnya lo tanya, apakah kamu pernah mengalami atau terjebak di sebuah toxic relationship? Sebenarnya selalu, hampir setiap
perasaan. Dimulai sejak curhatnya nanti dulu. Oke, terus gimana? Iya, juga saya kuliah tuh mungkin tadi itu, karena kalau misalnya gue udah mulai deket sama cowok tuh kadang gue punya kecenderungan buat ngikutin apa yang dia mau dan kayak nggak memperjuangkan apa yang sebenarnya gue mau, kayak gitu kan. Terus sejak kuliah tuh aku hubungan, dan itu menurut gue sangat toksik, kayak gue nurut banget, kayak lu nggak boleh ikut organisasi, gue nurut. Lu nggak boleh teman sama cowok, gue nurut. Lu nggak boleh BBM sama cowok, gue nurut. Dan itu menurut gue sangat toksik, sampai akhirnya itu end relationship-nya. Terus kayak gue berlanjut lagi punya relationship, gak semuanya toksik, cuman ada beberapa juga yang toksik yang akhirnya bikin gue jadi emotionally dependent sama orang itu. Jadian gue tuh kayak istilahnya, kalau misalnya orang-orang ngomongnya gampangnya ya, nggak mau lepas lah istilahnya gitu. Terbiasa. Iya, kalau udah terbiasa kayak walaupun lu udah tahu nih busuk-busuknya dan itu nggak sehat untuk lo, kayak still anyway. Nah, itulah menurut gue toxic, dan mostly kayak kalau misalnya lo udah punya emotional attachment sama orang itu, udah it's kind of hard, to let it go. Dan menurutku karena sometimes kita berdua kan orang yang humble, supel, ya nggak sih, kayak temenan sama banyak orang gitu. Sometimes tuh karena kita terlalu mengenal banyak, kalau aku pribadi ya, sometimes karena kita terlalu mengenal banyak jenis karakter orang, dan kita menemukan satu di antara orang-orang itu yang menurut kita tuh he is very special in our opinion. Pasti kan kayak, wow, ini orang tuh spesial banget di mata gue nggak mau dia pergi kemana-mana. So that's why itu kayak bikin kita jaminan, apa ya, kayak satu jaminan bahwa ya udah gue bakal ngelakuin itu asal dia nggak pergi, karena menurut kita orang itu kayak spesial, but at the end ternyata dia nggak spesial dan nggak menghargai kita banget gitu. Ya nggak sih, kayak kalau itu menurut aku penyakit kita gitu, penyakit aku pribadi, kayak kadang kita terlalu banyak mengenal orang, terus ketika once kita temuin orang itu lebih dari orang-orang yang kita kenal, ternyata ya ternyata dia sama aja gitu sama yang lain gitu. Terus kayak apa ya, lo yang paling parah itu selain kayak tadi nggak boleh BBM-an atau apa, itu apa tuh toksiknya, toxic relationship yang paling parah banget gitu? Toxic relationship yang paling parah banget tuh sebenarnya kayak harus disebutin waktunya nggak? Gak usah. Iya, kayak gue salah, pokoknya gue pernah punya hubungan sama cowok, terus menurut gue itu sangat toksik. Karena pertama hubungannya adalah, saya juga nggak ngerti ya, itu cinta kah, lust kah, atau apakah, cuman obsesi obsesi kan, dasarnya aja tuh kadang nggak jelas gitu, kayak ini tuh sebenarnya gue suka nggak sih, bahkan kayak misalnya sorry to say gitu, misalnya dia nggak pernah respect diri gue apa adanya, terus dan dia selalu komen misalnya kayak lo gendut banget deh, lo kayak gini, dan gue tetap menerima dia apa adanya, tetap get along dengan dia dan tetap mau sama dia. Menurut gue itu sangat toksik, karena pada saat itu, di titik itu, untuk hal-hal yang dasar aja, yang basic untuk diri gue sendiri seperti menghargai diri gue tuh gue nggak lakuin gitu loh. Dengan kayak dia ngomong kayak gitu tuh, dan gue menerimanya, dan gue dan gue gak punya defense untuk hal-hal tersebut, dan gue malah semakin emotionally attached sama orang itu, dan gue malah ngikutin semua maunya dia, dan kayak mengorbankan kebahagiaan gue secara utuh, dan hampir mengorbankan karir gue. Wow, itu udah iya, itu adalah level yang paling apa, stadium 5 kali, stadium akhir kali, maksudnya sangat kritis. Iya. Terus kayak berarti udah putus kan dari si toxic relationship itu? Oh, udah. Akhirnya tuh cukup lama sih buat gue untuk mengumpulkan keberanian. Karena kan misalnya banyak sih sebenarnya udah ngomong kayak misalnya lo gitu kan, udah ngasih tahu udah lalu udah nanti udah kayak udah nggak jelas kayak gitu, udah dia kayak gitu. Terus nggak cuma lu aja, kayak semua orang juga sekeliling gue yang tahu gue sama dia, kayak udah lu tuh udah cukup. Tapi lu tuh nggak akan bisa pada saat lu ada di dalam toxic relationship, lu tuh akan susah untuk menerima masukan dari luar. Kenapa? Karena secara emosional dan secara psikis lu tuh udah attached sama. That was your happiness, ya nggak sih? That was one of your happiness, ya nggak? Iya, jadi gue menggambarkan kebahagiaan itu sebagai dia gitu, personifikasinya kebahagiaan dia, dan itu adalah sesuatu yang sangat salah, karena kebahagiaan itu nggak cuma one side only gitu kan, sebenarnya banyak hal. Nah, di situ sebenarnya pada saat banyak masukan masuk,
suggestion dan kayak advice dari teman-teman gue dan dari lo salah satunya. Sebenarnya gue sedang mengumpulkan keberanian untuk bisa lepas, kayak gue pelan-pelan berusaha lepas gitu loh. Tapi walaupun dia tipikal orang yang sangat agresif, selalu mengejar kembali, gue harus punya defense yang kuat kan, kayak gitu. Akhirnya gue bisa lepas sih, karena ya gue mengumpulkan keberanian itu, dan itu sangat lama banget sih jujur, kayak penuh dengan air mata, darah, dan keringat. Pokoknya begitulah, drama. But sometimes it works sih sebenarnya, kalau kita bener-bener punya prinsip, cowok itu juga bakal, oh ternyata gue udah nyanyiin nih cewek gitu. Gila loh ternyata ya gini. Jadi menurut aku sih kayak kita punya prinsip itu perlu banget, karena ya hello gitu, lo kemana aja gitu. Kalau kata Rihanna, where have you been in my life, ya nggak sih? Terus kayak, nah lo kan putus nih, Iya. pasti kan galau lah, manusiawi ya, misalnya putus nih dari cowok. Nah lo tuh biasanya pengen revenge, tunjukin ke cowok itu bahwa lo itu worth it atau gimana, atau lo ya udahlah gitu, gue cari yang baru aja, simple kayak gitu biasanya. Di satu sisi tuh jujur ya, di satu sisi revenge gue sangat tinggi gitu, kayak gue harus lakuin apa yang itu harus gue lakuin. Tapi pada saat di satu sisi lain tuh sebenarnya diri gue menolak hal itu, kayak misalnya gue merasa sih kayak itu kan udah beres dan dia emang nggak bisa nerima lo apa adanya, dan dia nggak bisa tidak bisa memenuhi sebenarnya kebutuhanmu untuk di respect. Dia ya udah buat apa gitu, nggak ada poinnya sebenarnya untuk revenge itu. Jadi akhirnya gue lebih cenderung let go dan mencari mencari orang baru, atau kayak ketemu orang baru, kayak gue mulai membuka diri buat nerima orang baru kayak gitu. Dan ya tetap aja sih gue akan tetap memperbaiki diri gue akan tetap jadikan hal-hal yang dikritisi selama gue di hubungan itu sebagai masukan buat diri gue sendiri gitu. Jadi kayak ya jangan sampai lah nggak ada apa-apanya gitu. Jangan sampai setelah lo bersusah-susah lo tidak menemukan apapun, tidak belajar apapun, tidak kan. Gitu. Kayak, Gimana ya gue ngomongnya gitu lah. Kalau gue sih lucu, kadang kalau gue tuh kehilangan seseorang gitu ya, kayak gue tuh dapet blessnya tuh selain orang yang baru itu dapet bonus gitu, kayak tahun 2000 akhir 2015 ya, lo tahu kan ya. Gila, gue kayak nggak tahu arah banget gitu, terus tiba-tiba kayak ketemu teman, yaudah lo ikutan daftar beasiswa aja, dapat beasiswa. Terus lucu lagi tahun 2000 berapa itu, 17 apa 16, 17, tahun 2017 itu dapat lagi duta bahasa tuh. Kayak sometimes tuh kayak ya udah lo, gue percaya gitu kalau setiap orang tuh ada masanya di hidup kita gitu. Kayak ya udah lo cukup ada di kita, di hidup gue tuh setahun, di hidup gue sampai sini, ya udah gitu ya nggak sih? Kalau gue sih mikirnya gitu sih. Gimana menurut lo? Iya, dan menurut gue juga ya, selain memang semua orang tuh ada masanya sendiri di hidup lo, kedua adalah pada saat lo mungkin patah hati pada saat itu, lo tuh sebenarnya melakukan hal lain untuk melupakan patah hati itu, dan you did it well gitu loh dengan hal itu, misalnya dengan beasiswa, dengan duta bahasa. Jadi lo sebenarnya melampiaskan juga rasa sedih lo, rasa marah lo kepada sesuatu hal yang positif, dan itu adalah hal yang bagus menurut gue. Seperti itu, artinya lo bisa manage anger lo dengan sangat baik dan menghasilkan sesuatu dari situ. Ya, dan Namanya itu revenge itu nggak harus untuk orang. dan gue setelah gue realize ya, baca-baca itu ternyata itu adalah salah satu bentuk self love untuk kita sendiri, ya nggak sih? Kayak ya udah, kayak kita Yes. we had enough with that kind of life, that kind of relationship, that kind of person gitu, sampai akhirnya ya udah, salah aku sadarin tuh kayaknya tuh bentuk self love aku deh. Jadi kayak ya gimana ya, itu kayak lebih bersyukur dalam hidup aku gitu, kayak ya live the life aja tiap hari gitu-gitu. Kalau lo ngerasa gimana, kayak sekarang gitu? Kalau aku ngerasainnya itu adalah salah satu bentuk self love aku sih. Kalau lo sendiri bentuk self love lo apa biasanya? Mungkin gue nggak apa ya, gue nggak mencari apa ya, kalau gue self love gue sebenarnya sangat simple gitu kan. Pada saat gue di dalam hubungan yang toxic itu gue lebih cenderung nggak merhatiin diri gue, dan gue nggak apa ya, nggak menuruti kemauan dari diri gue sendiri, walaupun tuh sebenarnya gue butuh banget misalnya. Nah dengan self love itu gue belajar menghargai diri gue, apa yang diri gue mau, dan gue gak akan memaksakan segala sesuatunya. Kayak misalnya dulu tuh gue bisa tuh
begadang sampai jam 3 kayak cuma buat fit callan, padahal gue tahu banget tuh besok gue kerja, terus gue capek banget, tapi kan karena gue pengen dan gue pengen ada attachment sama orang itu, gue merelakan gitu waktu tidur gue, kesehatan gue, mental health buat hal itu gitu. Nah sekarang kayak hal simpel gitu aja, kayak sekarang tuh gue lebih memilih kayak gue tahu gitu kayak misalnya gue dekat sama orang lagi terus kayak dia bilang ayo kita fit callan sampai malam, udahlah stop sampai jam segini, kayak gue harus bisa mengatur itu buat diri gue sendiri gitu loh, kayak oke, ini waktunya buat diri gue sendiri. Terus kayak sekarang juga misalnya soal waktu sih yang paling banyak, kayak misalnya gue biasanya spend 3 hari buat cowok gue, terus kayak gue sebenarnya nggak cuma nemenin gak jelas doang, sekarang kayak misalnya gue bisa pakai itu buat olahraga, buat ketemu teman gue, Iya. buat ngobrol. Itu sih menurut gue hal-hal yang mungkin kelihatan orang kayak that's not significant, tapi sebenarnya cukup signifikan untuk diri gue sendiri. Apalagi kalau misalnya lu di kantor punya pressure yang tinggi, tuh burning down itu sangat mudah kan. Tapi Iya. dengan hal seperti itu, dengan kayak gitu sebenarnya lu lebih banyak hal yang lo dapat. Buat diri gue sendiri ya, lebih banyak hal yang gue dapet, dan gue juga merasa lebih tenang, lebih happy, lebih santai. Jadi gue juga begitulah pokoknya hikmah. Iya. Well anyway, kalau boleh sharing, what is your happiness sekarang sih? What are your happiness sekarang? Kalau gue nih ya, gue seneng banget kalau simple aja, kalau gue difotoin terus foto itu bagus, gue tuh suka banget loh, itu kayak bikin gue happy gitu. Kalau lo happiness lo apaan? Happiness gue itu sebenarnya adalah punya waktu untuk diri gue sendiri. Jadi sebenarnya WFH ini cukup memberikan banyak kebahagiaan untuk diri gue, karena gue nggak terlalu harus banyak communicating with people that I don't want to talk, gitu kan. Kayak gue banyak waktu untuk diri gue sendiri, gue punya waktu untuk contemplating, untuk terhadap diri gue sendiri. Gue punya banyak waktu untuk explore things yang gue suka. Misalnya gue pengen banget bisa belajar ngejahit, sampai akhirnya gue beli mesin jahit dan belajar jahit, walaupun ya pelan-pelan, tapi it's a baby step, but it's still a step, right? Ya, ya, ya. Terus itu sih kebahagiaan gue adalah gue punya waktu untuk diri gue sendiri, dan gue bener-bener merasakan kedamaian pada saat menjadi dan bersama diri gue sendiri. Menurut gue itu kebahagiaan yang kayak nggak bisa gue ukur sih sekarang. Bener sih, bener banget. Kayak gitu. Iya gitu. Iya, karena itu jarang, itu adalah hal kan. Kayak traveling juga kan, kayak apa ya, kayak sekarang hidup di Jakarta gitu, it's a new place for me gitu. Kayak awal-awal aku bertanya ngapain ya gue ada di sini gitu, tapi aku realize kalau I deserve to be in Jakarta, ya nggak sih? Kalau kamu kan juga pindah ke Jakarta gitu, menurut kamu apa sih tujuan kamu, kayak kenapa lo ada di Jakarta gitu, kayak well people banyak yang nggak mau ke Jakarta gitu. Well, dulu lu nanyain ini ke gue dan gue sempet bingung sampai nangis. Iya. Di lantai. Gue sedang Udah tahu jawabannya, udah tahu. dengan diri gue. Karena gue nggak tahu sama diri gue sendiri waktu itu, tapi sekarang gue tahu kenapa gue ada di sini. Kayak gue tahu mimpi terbesar gue apa, dan menurut gue ini adalah baby step yang paling tepat untuk gue sekarang. Kayak misalnya gue nggak mungkin dapat knowledge soal ini, misalnya gue nggak bisa banyak ngomong soal ini, kayak knowledge atau misalnya kesempatan, opportunity, kalau misalnya gue di kota lain, dan itu cuma ada di Jakarta. That's why menurut gue Jakarta adalah cuma satu langkah doang untuk gue mencapai mimpi-mimpi gue kayak gitu. Dan gue merasakan si vibe-nya. Dulu gue masih kayak orang bingung ke Jakarta, ngapain gue di Jakarta. Sekarang kayak oke, gue tau gue di Jakarta mau apa dan gue akan lakuin apa. Ya bener sih Gitu. Kayak ya, one of your stepstone ya to reach your big dream. Kemana big dreamnya tau nggak? Yes, dan it should. Makanya ya. Big dreamnya dia itu tetanggaan sama aku. Yes. Salah satu adalah big dreams gue adalah kuliah di New York, Columbia, lalu kerja di Wall Street, dan kemudian bikin rumah tetanggaan sama Hikmah. Ya, tapi aku maunya tinggalnya di Washington DC. Atau di Prague. Iya banget. New York itu udah paling wow gitu. Terus dia memilih untuk di Washington DC. Kan aku deso, aku maunya yang hijau-hijau. Oke, nah untuk menemani mimpi kita yang tetanggaan, pasti kita harus punya partner yang luar biasa, aka future husband and the one. Nah, gue mau tahu sih sebenarnya, gue jarang nanya. Menurut gue mau nanya, the one, Mr. Right ya, lo tuh untuk
di umur sekarang gitu, kayak udah banyak banget melewati fase-fase cowok dan hidup. Nah, lo udah tahu belum konklusinya the right one-nya lo tuh kayak gimana sih? Kalau misalnya lo tanya karakter ya, maksudnya? Iya. Ya kayak Dari karakter. karakter kan, bukan siapa kan? No, yang bebas sih ya. You can say the name, it's okay. Nggak akan gue sebut namanya di sini. Kalau dia nonton. Tapi gue akhirnya setelah memiliki banyak relationship, ketemu banyak orang, walaupun ketemu banyak orang tuh bisa jadi teman, partner bisnis atau apa ya, gue udah punya sih kayak karakter yang menurut gue akan going well gitu dengan gue yang seperti ini gitu. Dia bisa menerima gue apa adanya. Gue udah ada sih, apakah harus gue sebutkan? Oh ya boleh ya. Kayaknya bukan followers aku sih, nggak apa-apa. Tapi ini followers aku, gimana? Baik. Baiklah, semoga yang nonton si The Right One yang dia pengen mau ya, atau enggak yang memang the right very right man. Ih, nggak usah centil gitu kala. Well, kalau aku sih pribadi ya, kalau sebenarnya tuh sempat kepikiran gini, tau nggak? Kadang tuh lo tuh emang dapet the right one itu yang lo kan api ya, lo kan api gitu menurut gue. Dan harus dapat air gitu, ngerti nggak sih? Oh, jadi yang menenangkan gue gitu ya? Ya, menenangkan tapi bisa mempush lo untuk berprestasi, itu penting sih menurut aku. Nah, coba-coba kalau the right one gue, kalau the right one gue menurut lo apa? Gak usah sebut nama, gak usah sebut nama. Lu juga api ya, mohon maaf. Mohon maaf, saya bisa jadi air juga loh. Lu cocok dengan orang yang apa ya? Ya, yang bisa ngomong sih. Karena lu tuh sebenarnya lu orangnya ngomong banget. Jadi menurut gue lu cocok sama orang yang bisa ngomong sih. Tapi mesti kayaknya lu end up sama lu yang akan lebih ngomong. Oh, jadi dominan ya? Yes, you are so dominan. Masa sih? I guess. Enggak sih, kalau Yes. sama calon suami kan harus tunduk ya. Enggak sih, enggak dominan. Well, masa sih? Sebenarnya satu hal sih sebenarnya. Simpel banget. Aku kan orangnya ribet ya. Jadi si the right one aku tuh harus menerima keribetan aku dan harus tahan banting dengan keribetan aku. Itu aja cukup sebenarnya. Bener gak sih? Jadi harus menerima bahwa nanti calon istrinya itu tidak punya waktu banyak karena dia akan banyak bersosialisasi dan menjadi sosialita. Mohon maaf, sosialita yang berkontribusi bagi bangsa dan negara ya. Betul sekali. Jadi programnya reboisasi, Ibu, ada KB, habis itu ada puskesmas untuk balita. Nah, itu kegiatannya. Anting semua. Entrepreneurship sama banyak hal. Oke, Ge, untuk menutup perbincangan kita yang udah mau ngalor ngidul ini, kayak pesan untuk teman-teman kita, para wanita khususnya yang umurnya 25 tahun ke atas dan di bawah 30. Apa sih yang harus kita lakukan gitu sekarang gitu, even gitu kalau saat kita sedih, terus hal yang perlu kita lakukan untuk bisa nambah self love kita gitu, menurut lo apa? 3 hal deh menurut lo apa? Apa 3 aja ya. Kalau ini gue ngomong dari general ya. Ya, pokoknya ini gue ngomong dari pengalaman diri gue sendiri sih ya, setelah gue mengalami naik turunnya sebuah hubungan yang toksik seperti itu. Satu adalah kalau misalnya lo sedih, ya just be sad. You know, you have to be sad saat itu. Jadi ya udah, sedih aja, mau nangis, mau curhat, mau traveling sendirian, mau menghilang dari sosmed, menghapus account, itu it's your way. We don't have to judge it. Dan ya lu biarkan itu menjadi sedih gitu, tapi lu nggak boleh sedih terus. Kayak kedua, lu harus bangkit. Nah, gimana sih caranya adalah pada saat kayak kita lagi ngomongin toxic ya, pada saat lu di toxic relationship, satu hal yang hilang itu adalah diri lo sendiri. Nah, pada saat itu sudah selesai, temukan lagi diri lo sendiri itu bagaimana gitu, dan itulah yang harus lo lakuin. Cari apa yang lo mau, cari apa yang lo nggak mau. Sorry.
Cari apa yang lo mau, cari apa yang lo nggak mau, cari apa yang lo suka, apa yang lo nggak suka, explore many things gitu loh. Jangan pernah jadi orang yang tertutup setelah itu. Ini adalah waktu kamu buat tahu diri kamu lebih baik. Pada saat lo udah tahu diri lo lebih baik, itu sebenarnya hal-hal yang akan lo lakuin itu adalah hal-hal yang akan memberikan energi positif untuk diri lo sendiri, dan pada akhirnya itu akan menarik orang-orang yang tepat ke sekeliling lo. Jadi teman-teman lo, orang terdekat, pacar lo itu adalah orang-orang yang tepat karena lo sudah melakukan hal yang terbaik untuk diri lo sendiri. Ketiga adalah jangan berusaha cari kebahagiaan di orang lain. Karena itu nggak akan pernah lo temuin. Kayak lo harus cari kebahagiaan buat diri lo sendiri sebelum lo bisa masuk ke sebuah hubungan dan mencari kebahagiaan di orang itu ataupun memberikan kebahagiaan buat orang itu. Jadi bikin bahagia diri lo sendiri sih. Ya bener. Itu sih. Ya, nggak kerasa ya, sebenarnya banyak banget. Nanti kita bakal ngobrol tema lainnya. Kalau sekarang ya kayaknya masalah sejuta umat nih yang tadi kita ngobrolin. Thank you ya guys, sampai bertemu minggu depan. Sampai bertemu minggu ini ya. Dadah. Oke, bye-bye. Yuk.